sadaqalladim wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftaqul jannah al ilmu wal hadis. Ingkang kula muliaken para kiai, para asatid, wabil khusus Ustaz Kiai Ahmadi, pengasuh pondok pesantren apa nih? Bustanul Ulum ya. Kan di pondok itu aja nih. Senting aja kan pondok itu. Yang kula muliaken para bapak ibu, para jamaah anak, khusus anak-anak santri yang berbahagia. Iki wonten santrinya lagi. Sak murid baru ada ya? Wonten ada ya? Alhamdulillah, ini selamat datang. Mudah-mudahan kerasan. Syaratnya mondok yang pertama kerasan. Syaratnya kepingin kerasan gampang, seneng, nikmati yang ada. Memang semua itu proses. Ya, proses untuk seneng ini butuh waktu. Karena itulah bagaimana supaya kita bisa kerasan, bisa seneng, kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana bisa bersyukur usah di penjara. Kalian ini satu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah menghendaki kalian yaitu tidak dibebaskan. Maksudnya dikurung, di penjara dalam satu pesantren. Di mana di sini dididik supaya kalian nanti mengenal siapa kalian sesungguhnya. Siapa aku? Kita adalah hamba Allah. Allah ciptakan kita ini cuma satu yang diinginkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kalimatnya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu biar pinter bahasa, pinter matematika, bahasa Inggris, semua pelajaran umum bisa. Bahkan menjadi dokter, menjadi profesor, jabatannya. Tapi kalau dia tidak memegang ilmu agama, kalau orang kafir maklum, kalau dia orang Islam pasti sengsara di belakang hari, pasti sengsara. Karena ketika masa tua, jabatannya sudah nggak dipakai, ilmunya matematika, bahasa Inggris, ilmu statistik, ilmu kebidanan atau kedokteran, ilmu apa lagi, fisika, ilmu pengetahuan umum yang lain di bidang teknologi, di bidang komputer, apakah udah tua dipakai? Sudah diem aja di rumah. Loh, kalau dia nggak ngerti bagaimana cara menyembah Allah dengan baik, bagaimana supaya selalu itu nggak terbiasa sholat yang lama, wirid yang lama, zikir, biasa baca Quran selama ini, apalagi tua stroke tambah apanya sudah. Siapa yang berbicara ini udah banyak, saya ketemu orang beberapa kali. Itu saya pernah lihat pidatonya Mbak Habibie ketika beliau diundang ke Jerman. Sebelum meninggal 1 tahun kan diundang ke Jerman. Istrinya sudah tidak ada. Beliau istrinya sudah meninggal, yaitu Ibu Ainun. Lalu anaknya 3 di Inggris 1, di Amerika 1, yang satunya di Jakarta. Cucunya nggak ada ikut. Sama siapa? Sama pembantu. Biasanya kalau orang kaya itu pembantunya ya. Ada pembantu khusus masak, ada khusus ngepel, umba-umba, pokoknya setrika, biasanya 2 orang ngepel, nyuci, kalau laki. Yang ketiga tukang kebun, satpamnya 3 paling enggak, pagi siang sore, atau biasanya pagi siang hari sore sehari 1, malamnya 2 atau shift 2 nya malam 2 orang, belum agak siti ini. Tetapi di saat seperti itu pembantu apa bisa menghibur? Tidak bisa. Anak nggak ada semuanya. Apa beliau katakan? Ternyata saya yang pernah bikin pesawat dan sampai sekarang laku di Indonesia bikin pesawat, ketika masa tua saya baru sadar ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Benar ya? Coba udah pensiun. Tapi kalau dia masa mudanya nggak biasa wirid, nggak bisa zikir, core mati kumat semuanya, badan apa yang ditahu? Baca Quran nggak bisa atau baca Quran nggak biasa. Orang kalau nggak terbiasa sejak muda beribadah kepada Allah, masa tua malah nggak bisa ibadah. Bukan nggak bisa, dia malas, kaku semuanya. Rukuk nggak bisa, sujud kuat nggak sakit semuanya. Kadang sholatnya terpaksa, tola. Ya, seperti
seperti kambing, cembulan gitu. Tapi kalau orang mengerti sejak dini sudah dibiasakan tahajud, dibiasakan sholat duha, dibiasakan pendidikan agama, ngaji Quran, udah lancar semuanya, ngaji kitab media. Ketika dia hidup di bergelimang di hati juga di Jakarta atau di mana-mana, pulang masa tua, dia nggak malu ke masjid, suruh khutbah bisa, disuruh adzan bisa, suruh imami berani, bahkan mungkin kasih ceramah dia mampu. Karena apa? Karena ilmunya dia pegang. Ini Mbak Habibie cerita, ternyata saya baru sadar ilmu yang paling manfaat adalah ilmu agama. Kalau udah stroke, apa dipakai? Saya pernah cerita sama Kiai di bukan di Wonogiri, cerita sama saya, Gus, saya punya teman kitab banyak yang hafal, nggak 10, 20 kitab, 50 kitab hafal. Pokoknya kitab itu banyak yang hafal. Ketika dia stroke, lupa semuanya malahnya, hafalannya semuanya. Jadi nggak bisa, nggak dipakai. Nah ini kalau orang nggak biasa ibadah, dikasih sakit, apa kan nelongso, ayo opo aku ini, hidupnya seperti itu. Nah, tapi kalau orang sudah biasa ngaji, biar sakit-sakit tetap dikir, gitu udah. Makanya ilmu agama itu dipakai sampai mati, bahkan sampai menghadap kepada Allah. Dari ilmu bukan buat apa. Apabila ilmu kita manfaatkan, kita ajak orang lain untuk ibadah dan sebagainya, dapat pahala, mengalir terus. Karena itu anak-anak yang saya muliakan, kalian dididik pesantren. Yang pertama harus senang dulu, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menyentuh hati orang tuamu dan dirimu untuk mau dikurung dalam satu pondok pesantren. Coba yang di luar sana, kalau sudah lulus SD nggak ada yang ngaji lagi, udah lulus SMP apalagi SD lulus udah nggak mau ngaji, hidupnya sudah bebas. Ini bukan satu kenikmatan, ini musibah sebenarnya. Makanya semakin banyak anak yang mondok pesantren, maka masa depan agamanya Allah, masa depan satu negara akan terlihat baik ke depannya. Tapi semakin banyak anak yang tidak mau mondok pesantren, semakin banyak, jadi semakin liar hidupnya. Jadi kalian termasuk orang yang beruntung karena Allah tempatkan di satu pesantren. Dan pesantren itu walaupun bebas, nggak ada pagarnya misalnya, antum harus memagari diri sendiri. Dalam arti walaupun nggak ada pagarnya, nggak ada kuncinya, harus yang dikutum, enggak bisa keluar kemana-mana. Yang mana kamu harus memagari dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan aturan-aturan itu. Apapun aturan yang ada di sekolah atau di pesantren jangan dilanggar. Itu sebagai pagar dirimu supaya kamu manfaat. Walaupun kamu tidak bisa belajar bahasa Inggrisnya kurang mungkin atau matematikanya pelajaran umum, jangan terlalu sedih. Tetap kamu belajar dan tetap semangat. Tapi ada yang lebih istimewa dari semua ilmu, yaitu ilmu agama. Ilmu yang akan engkau pakai sampai engkau kembali kepada Allah SWT. Ini perlu kamu pahami. Karena itulah anak mau pesantren, mau mondok di pesantren. Kadang-kadang anaknya mau, ibunya nggak mau. Kadang-kadang ibunya mau, anaknya nggak mau. Kadang keduanya mau, nggak punya uang. Alasan nggak punya uang, macam-macam lah. Karena itulah anak yang mau di pesantren itu dipilih oleh Allah. Anak yang telah dipilih oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah sebagai generasi penerus perjuangannya Rasulullah SAW, penerus perjuangannya para wali, itu yang telah di Jawa Pulau Wali Songo, nyampe nyebar sampai ke sini. Ini semuanya adalah berkat perjuangannya salafus sholihin dulu sebelum kita. Karena itulah kita punya kewajiban untuk memperdalam ilmu agama yang mana nanti bisa melanjutkan sebagai pewaris para nabi, yaitu warisatul anbiya. Siapa itu? Para alim ulama, orang-orang soleh yang tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan dirinya dan juga disampaikan, dipraktekkan, disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sampai saya semangati ustaz-ustaz sudah antum perjuangkan agama Gusti Allah. Kalau antum berjuang karena Allah, Allah akan menata. Saya juga baru kasih tahu sama Pak Marno, Gus, Abi Maulana, alhamdulillah Gus, bangun rumah besar, pintunya nggak berapa, Marno, pintunya, pintunya rumahnya 38. Dulu pernah ngomong sama saya, Gus, bagaimana Kiai saya ini belum punya rumah, belum punya tanah. Saya bilang apa?
Ustaz, ente gak usah mikir rumah, ente dakwah karena Gusti Allah. Nanti diurus Gusti Allah diri. Dan bukan hanya antum, anak sudah sering nyuruh orang seperti itu. Mau habib, mau kiai, mau ustaz. Tapi kalau antum dakwah kepingin salah, bukan malah Gusti Allah seneng, malah antum akan hina di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Sudah dakwahlah karena Allah SWT. Nanti Gusti Allah yang urus. Baru nggak tahu berapa tahun yang lalu saya juga lupa kok. Orang cerita Gus, alhamdulillah kata Abu Maulana, bener kata Gus. Saya Pak Murti kasih tanah, dibangunkan rumah, pintunya 1938. Ya apa rumahnya saya juga belum ke sana. Dan ini lagi dibangun pesantren. Alhamdulillah kemarin ketemu sama saya. Jadi kamu justru ilmu agama itu lebih manfaat dan barokah. Karena Allah menciptakan dunia ini untuk manusia bertaat pada Allah. Makanya guru saya ngomong gini dulu. Gusti Allah itu maha bijaksana. Ya. Orang-orang kafir itu orang Yahudi, Nasrani, pintar-pintar semua, cerdas semuanya. Yang bikin handphone, yang bikin pesawat, yang menempuh macam-macam. Ya. Yang bikin HP, yang bikin mobil, Jepang. Orang kafir. Orang Islam ini, orang iman ini dipilih oleh Allah untuk tidak terlalu mikir perkara seperti itu. Tetapi supaya taat kepada Allah SWT. Jadi orang Islam gak usah mikir bikin pesawat, gak usah mikir bikin apa, mobil, gak usah mikir bikin HP. Kita beli aja sudah. Ketika seseorang itu taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT, maka Allah akan menurunkan keberkahan, rezeki dari langit, dari bumi, dari bawah, dari atas, samping kanan, samping kiri. Rezeki ditanggung oleh Allah SWT. Ini anak yang saya muliakan. Jadi jangan dianggap remeh ilmu agama itu. Karena ilmunya Allah. Karena agama ini ilmu yang Allah kehendaki supaya manusia menyembah kepada Allah. Dan dunia ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik manusia, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang menemukan matematika, menemukan peta, menemukan aljabar, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, semua orang Islam. Semua ilmu geometri, ilmu aljabar, ilmu apa, banyak ilmu pengetahuan, termasuk yang menemukan air raksa. Yang bikin baju itu Nabi apa? Nabi Hud, Nabi Ilyas, lupa saya. Jadi semua ini pengetahuan yang sekarang berkembang ini pertama kali yang mencetuskan, yang menemukan orang Islam, kedokteran. Semua orang Islam. Nah ini ketika terjadi peperangan waktu itu, orang Islam kalah di Irak kalau salah itu. Sehingga perpustakaannya banyak dibakar dan banyak dibawa pergi ke luar negeri oleh orang-orang Yahudi, dibawa ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa, ke Rusia. Orang Islam tidak kehilangan itu semuanya. Tetapi kenapa Allah menginginkan orang Islam itu menyembah kepada Allah dengan memurnikannya? Makanya kalau satu negara, gak usah jauh-jauh negara, satu keluarga aja taat benar-benar kepada Allah, Allah akan kasih karunia keberkahan dunia ke akhir dan keberkahan. Ketika orang kita meninggal dan sudah kita tanamkan ilmu agama anak kita gak usah khawatir nanti anakku mangan opo jadi opo, gak usah. Saya dulu sekolah gak mikir jadi opo, gak mikir, tapi saya jalani aja. Selalu saya STM, saya mulai ngaji, saya harus belajar agama, saya harus belajar. Saya gak pernah mikir menjadi kiai sama sekali. Tetapi ketika selama 4 tahun guru saya meninggal, baru saya mimpi menang matahari dan bulan. Baru saya mulai dakwah, ada petunjuk sudah sampai sekarang itu berkembang. Ini anak-anak yang saya muliakan. Jadi kita ini orang Islam, tugas yang utama adalah menyembah pada Allah. Dan menyembah pada Allah butuh ilmu. Kulli syai'in miftahul jannah alim. Saban, setiap sesuatu ada kuncinya. Kuncinya masuk surga itu ada ilmunya. Caranya sholat ada ilmunya. Wudus, ya, semua ada ilmunya. Ya, ilmu yang paling utama adalah menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Dan yang saya muliakan, yang terakhir pesan, ya, jangan pisan-pisan suka pakai bajunya, sandalnya temennya. Namanya gosok, gak boleh. Kalau di pondok ini sudah gak beres, nanti dipulang bahaya nanti. Orang pinter itu, orang alim, kalau merusak banyak orang. Kalau orang bodoh, ya, paling dia paling narkoba sendiri, paling 2 orang 4 orang minum. Mungkin kalian sudah dengar yang ada di Pondok Siddiqiyah, anaknya kiai rusak. Kurbannya berapa? Bukan kurban yang dengan dia, kurban agama ini loh. Kurban tatanan Islam.
bikin malu umat Islam. Itu kalau udah rusak akan merusak banyak orang, merusak agama Gusti. Kalau masih dilecehkan itu urusan pribadi. Tapi yang lain ini bikin malu. Ustaz, anak lagi anak mursyid lagi. Ya bagi mudah-mudahan kita Allah melindunginya. Maka saya Allah ingat itu malam nangis ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Lindungilah anak-anak kami semua sampai di mana kami bisa berdakwah ya Allah. Maka berkailah ya Allah. Jangan sampai. Pak, kita nggak ada yang tahu. Kalau Allah bikin rusak, bikin jatuh mau apa? Kalau Allah nggak menuntut kita, dilepaskan kita dari Allah SWT, pasti kita dibawa oleh iblis. Dibawa oleh iblis. Pondok pesantren di Banyuwangi, di Jombang udah 2 kali kasus ini. Barengan juga ini di Batam, di mana itu? Di Wonogiri, di mana? Di Jawa Barat tak salah itu. Belum selesai di Bandung yang dulu baru-baru. Pokoknya barengan Jombang itu 4 kalau salah. Ini mana yang saya muliakan? Karena telah minta pada Allah. Saya ingatkan. Rusaknya orang kiai itu lebih bahaya daripada rusaknya pemabuk. Yang terakhir, mohon berkah saya beberapa kali pesantren itu kesurupannya banyak. Kemarin ada di Kepulauan 1.400 orang, 300 orang kalau banyak. Saya pernah dialog sama jin, namanya Herlina. Tak tanya sama saya, kamu makannya apa? Darah. Saya ini Gus suka ke pondok-pondok pesantren. Loh, kenapa? Karena kebanyakan anak-anak pondok pesantren kalau lagi tanggal merah, haidnya ini kotorannya setelah selesai kotorannya nggak dicuci, sehingga itu saya makan. Dan bukannya saya, teman-teman saya makan. Jadi yang muliakan kalau kalian ya misalnya lagi kotor, lagi nggak sholat, kalau sudah dipakai jangan langsung dibuang ke sampah, sebab itu dimakan jin kafir. Memang benar. Bukan darahnya dimakan, tapi rasanya dimakan. Dicuci dulu bersih sampai sudah benar-benar tidak warnanya sudah jadi bersih, lalu ditaruh di sampah. Jangan sekali-kali dimasukkan selokan atau toilet, nanti buntu, nanti kalian mau gimana. Dan jin itu nggak suka kalau ada anak-anak laki-laki perempuan yang kotor, yang jorok. Hampir semua pesantren ada jin yang Islam. Kalau lihat anak-anak, kalau santri-santrinya itu rame, guyon, nggak suka. Apalagi perempuan atau laki-laki. Pondok pesantren bukan untuk bergurau. Ya guru sekedar aja. Jangan sampai cerai-cerai perempuan. Tuh perempuan suara itu aurat. Ya. Jangan sampai terdengar dengan jarak lebih dari 10 meter, apalagi 10 kilo. 10 kilo ya apa suaranya gitu. Cerita ya. Dia biasakan disiplin yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Bersih lahirnya dengan tidak punya iri dengan siapapun, ya, dan juga bersih lahirnya, yang pakaiannya juga jangan suka minjem kudungnya temennya ya, atau sandalnya, apalagi anunya sidinya nggak boleh ya, ngawur itu nanti nggak boleh. Biasakan dong ada. Terakhir, kalau nanti temen orang tuanya datang, jangan lupa dicium tangannya, minta juga akan supaya manfaat dan barokah ilmunya. Ya, kalau dikasih kue, makanan, ya. Kalau misalnya disuruh pakai sendiri, jangan. Teman-temannya dikasih. Jangan begitu bawa jajan, ya, apalagi kerupuk atau kacang, jagung. Dimasukkan kamar, dikunci gembok papat, dukur kanan kiri nisor. Dicoket nggak bisa. Ya, malam-malam temennya tidur, kerotak. Kayak tikus makan apa? Makan pian, makan langit-langit. Ya, jangan seperti itu. Biasakan loman. Ya, biasakan suka memberi temannya, biasakan saling memberi, ya. Jangan ini kalau kamu jalankan, insya Allah nanti ilmu manfaat, kamu akan disenangi oleh Allah. Orang yang loman itu senangi sifat Allah, disenangi Rasulullah SAW, disenangi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad wa salatan lil fatwa taktilana hajat wa tahirna biya min jami sayyiat wa tarjana fi dunya rahmatuka abadan. Allahumma barik Islam, Allahumma barik iman, Allahumma barik swatimah. Allahumma yassir lana umurna fi naslara bi syaraqna amin. Allahumma yassir lana umurna fi dunya akhirah, Allahumma sallimna fi dunya akhirah. Allahumma barik Makkah wa barakat Madinah wa barakat Madinah. Allahumma arzuqna ijazatal Madinah. Allahumma arzuqna fi kulli sanah.
Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi sama Allahumma salli burum lam bismillah, firlahu ma'af. Rabbana tuzigh qulubana, Rabbana atina rahmatan wa sallim al-Fatihah. Minta maaf kurangnya ya, mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya jadi manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.